Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Wibowo dengan nomor NIM 073002200040. Di sini saya akan presentasi UAS Geotek. Soal pertama yaitu penjelasan gambar longsoran baji dan longsoran topling. A. Longsoran baji atau wedge failure. Definisi longsoran baji terjadi ketika dua atau lebih bidang diskontinuitas pada batuan seperti rekahan atau lapisan lemah saling berpotongan dan membentuk bidang irisan baji yang rentan terhadap kelongsoran. Baji ini menjadi tidak stabil apabila gaya dorong gravitasi pada massa batuan lebih besar daripada gaya gesek atau kohesi pada bidang kontaknya. Biasanya, longsoran baji terjadi pada lereng tambang terbuka dengan geometri yang tidak selaras dengan orientasi rekahan batuan. Ciri-cirinya, pertama, terbentuk dari dua atau lebih rekahan yang saling bersilangan. Yang kedua, sudut kemiringan baji lebih curam dibandingkan sudut gesek dalam batuan. Yang ketiga, faktor eksternal seperti curah hujan, aktivitas tambang, atau gempa bumi dapat memicu pergerakan baji. Dan yang keempat, terjadi pada lereng terbuka di mana bidang rekahan tidak memiliki penguncian yang cukup. Ya, yang kedua adalah mitigasi. Mitigasi untuk mencegah dan mengatasi longsoran baji, langkah-langkah yang dapat diambil adalah yang pertama, pemasangan baut batu atau rock bolt, mengikat massa batuan agar lebih stabil dan memperkuat bidang rekahan. Yang kedua, penutupan celah atau grouting, mengisi rekahan dengan bahan seperti beton untuk meningkatkan kohesi pada bidang lemah. Lalu yang ketiga, penguatan sudut lereng, menyesuaikan sudut lereng agar lebih landai sehingga gaya dorong gravitasi dapat menahan lereng. Eh, B. Longsoran toppling atau toppling failure. Definisi longsoran toppling terjadi ketika blok-blok batuan atau kolom batuan yang tinggi dan sempit dengan orientasi vertikal atau mendekati vertikal terbalik akibat pengaruh gravitasi. Gaya dorong lateral atau hilangnya dukungan pada bagian bawah kolom seringkali menjadi pemicu terjadinya longsoran ini. Longsoran toppling lebih sering ditemukan pada lereng curam dengan kekar atau rekahan yang hampir vertikal. Ciri-ciri batuan memiliki kekar atau rekahan dengan orientasi hampir vertikal, memungkinkan blok-blok batuan bergerak ke arah bawah lereng. Lalu, pergerakan awal dimulai dengan rotasi kecil dari kolom batuan sebelum akhirnya terbalik sepenuhnya, lalu terjadi pada lereng dengan kemiringan tinggi yang kehilangan stabilitas karena pengaruh gaya gravitasi atau faktor eksternal lainnya. Mitigasi. Langkah-langkah untuk mengatasi dan mencegah longsoran toppling meliputi yang pertama, pemasangkan jangkar atau anchoring. Memasang kabel atau batang baja untuk mengikat kolom batuan ke massa batuan di belakangnya, meningkatkan stabilitasnya. Lalu pemotongan lereng. Mengurangi ketinggian kolom batuan dengan memotong atau mengubah geometri lereng sehingga gaya dorong gravitasi lebih kecil. Lalu pembuatan dinding penahan atau retaining wall. Membuat dinding di kaki lereng untuk penahan blok-blok batuan agar tidak jatuh atau terbalik. Lalu soal nomor 2, analisis kestabilan lereng. Yang pertama, kesetimbangan batas atau limit equilibrium. Definisi metode kesetimbangan batas atau limit equilibrium digunakan untuk menganalisis stabilitas lereng dengan memeriksa keseimbangan gaya-gaya pada lereng seperti gravitasi, kohesi. Tujuannya antara lain untuk menghitung faktor keamanan atau FK, yaitu rasio antara gaya penahan atau shear strength dan gaya penggerak atau shear stress. Prosedur model lereng. Lereng dibagi menjadi beberapa blok atau irisan atau slice. Lalu yang kedua, input data memasukkan sifat material lereng seperti kohesi, sudut gesek dalam, dan densitas batuan. Lalu yang ketiga, perhitungan FK. FK dihitung dengan membandingkan gaya penahan terhadap gaya penggerak pada setiap irisan lereng. Keunggulan metode ini sederhana dan cocok untuk kasus lereng dengan geometri yang tidak terlalu kompleks. Lalu memungkinkan perhitungan manual dengan data terbatas. Keterbatasan F tidak mempertimbangkan deformasi lereng atau perubahan sifat material selama longsoran. Lalu hanya memberikan hasil deterministik dan memperhitungkan ketidakpastian parameter geoteknik. Lalu B, metode elemen.
hingga finite element method. Definisinya digunakan untuk memodelkan dan menganalisis kestabilan lereng secara lebih rinci. Lalu prosedurnya membuat mesh elemen, input data material simulasi, keunggulannya memodelkan kondisi geometri, memungkinkan analisis informasi, keterbatasannya membutuhkan data geoteknik yang lebih rinci, waktu komputasi yang lebih lama dibandingkan metode kesetimbangan batas. Lalu soal nomor 3, pendekatan probabilistik. Probabilitas kelongsoran atau PK adalah pendekatan statistik analisis kestabilan lereng yang digunakan untuk mengukur kemungkinan kegagalan lereng. Pendekatannya probabilistik melibatkan simulasi atau analisis statistik untuk menghitung nilai RK. Simulasi Monte Carlo digunakan untuk menghasilkan ribuan kombinasi nilai parameter geoteknik. Setiap kombinasi menghasilkan nilai faktor keamanan dan dihitung sebagai persentase dari kasus di mana FK kurang lebih satu ketidakstabilan. Distribusi probabilitas parameter seperti kohesi, sudut gesek, dan tekanan air tanah. Variasi ini mencerminkan ketidakpastian pada sifat material batuan. Manfaatnya memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai ketidakpastian, membantu merancang menentukan tingkat risiko yang dapat diterima, digunakan untuk memilih resolusi desain yang optimal dengan mempertimbangkan keamanan dan efisiensi biaya. B. Kriteria kestabilan lereng berdasarkan Kepmen nomor 1827 tahun 2018. Kategori lerengnya tunggal individual batch, tingkat keparahan rendah hingga tinggi, FK minimum 1,1 statik, FK maksimum 25 sampai 50%. Artinya tingkat rasio kegagalan lebih besar dapat diterima karena dampak kegagalan umumnya hanya lokal dan tidak mempengaruhi kestabilan keseluruhan tambang. Lalu multi-bench atau interim, tingkat keparahan rendah, sedang, hingga tinggi, FK minimum rendah 1,15 sampai 1,2, sedang 1,2, tinggi 1,2 sampai 1,3. FK maksimum rendah kurang lebih 25%, sedang kurang lebih 20%, tinggi kurang lebih 10%. Multi-bench mencakup area yang lebih luas daripada match individu sehingga tingkat rasio kegagalan yang diizinkan lebih rendah. C. Global keseluruhan. Tingkat keparahan rendah, sedang, tinggi hingga tinggi. FK minimum 1,2 sampai 1,3, sedang 1,3 sampai 1,5, tinggi 1,5 minimum, rendah 15% sampai 20%, sedang 5 sampai 10%, tinggi kurang lebih 5%. Ringkasan, semakin besar FK yang digunakan, semakin aman lereng tersebut. Semakin tinggi keparahan kegagalan, semakin rendah PK yang diizinkan. 4. Indeks RKD dan RMR. Rock Quality Designation atau RKD Index. Definisinya untuk menilai kualitas massa batuan berdasarkan persentase panjang inti bor. Rumus RKD sendiri yaitu eh, persen sama dengan panjang total inti bor utuh 10 cm, total panjang inti bor kali 100. Fungsinya mengukur kekompakan batuan, menentukan kestabilan lereng dan terowongan. Klasifikasi nilai RKD C 90% sangat baik, batuan yang utuh dengan sedikit rekahan 75-90% baik, batuan dengan rekahan yang minimal 50-70% sedang, 25-50% buruk, 25% sangat buruk. Rock Mass Rating atau RMR. Definisinya adalah untuk klasifikasi batuan yang lebih komprehensif dibandingkan RKD. Lalu ada parameter utama. RKD itu untuk kualitas massa batuan, kekuatan tekanan batuan utuh, jarak kekar, kondisi kekar, orientasi kekar, kondisi air tanah. Fungsinya sendiri untuk menentukan kestabilan lereng, merancang perkuatan. Perhitungan RMR
Setiap parameter diberi skor berdasarkan tabel klasifikasi standar, kemudian total skor dikalkulasi, nilai maksimum RMR adalah 100. Klasifikasi nilai RMR 81 sampai 100 sangat baik, 61 sampai 80 baik, 41 sampai 60 sedang, 21 sampai 40 buruk, 20 kurang lebih 20 sangat buruk. Dan penjelasannya ada di sini. 5. Inspeksi dan instrumen geoteknik tambang. Untuk memantau kondisi lereng tambang guna memastikan kestabilan mencegah potensi longsoran. Yang pertama, kondisi lereng atau kestabilan dan erosi. Memeriksa kemiringan, mengidentifikasi dan tanda-tanda, memantau erosi dan dapat mengurangi stabilitas permukaan lereng. Rekahan atau rekahan batuan. Memeriksa apakah terdapat rekahan baru, melakukan dokumentasi lengkap terhadap peretakan. Lalu yang ketiga, performa sistem perkuatan. Mengevaluasi kinerja, memastikan tidak ada komponen perkuatan yang lepas. Lalu yang terakhir adalah drainase lereng, memeriksa saluran drainase, mengolah aliran air hujan yang dapat melemahkan stabilitas lereng. Lalu instrumen pemantauan geoteknik. Yang pertama adalah extensometer. Fungsinya adalah mengukur pergeseran atau perpanjangan vertikal dan horizontal pada lereng. Aplikasi digunakan untuk pergerakan tanah atau batuan pada bidang kritis. Yang kedua adalah inklometer. Fungsinya mengukur deformasi vertikal atau kemiringan pada lereng. Sangat berguna untuk memahami mekanisme longsoran. Yang ketiga adalah piezometer. Fungsi untuk mengukur tekanan air pori di dalam massa batuan atau tanah. Penting dalam analisis kestabilan lereng basah setelah hujan. Lalu yang keempat adalah total station atau GNSS, Global Navigation Satellite System. Fungsinya untuk mengukur pergerakan permukaan lereng secara akurat dan digunakan untuk pemantauan jarak jauh dan memberikan data koordinat lokasi permukaan dengan presisi tinggi. Kombinasi instrumen dan inspeksi manual ini optimal memerlukan kombinasi antara inspeksi manual di lapangan dan penggunaan instrumen otomatis yang memberikan informasi kualitatif dan visual langsung. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.